Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan sholat tarawih kita, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus masjid kami. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Salat awal hari kemarin Rp5.450.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Masehi atau 7 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.672.500, yaitu pengeluaran sebesar Rp500.000. Kalau per malam ini Rp6.332.500. Terima kasih kami ucapkan kepada pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Ali Junifar LCMA dari Steel. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk kepada Ustadz Ali Junifar LCMA untuk berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala nabiyina Muhammad. Akhwatal iman, hafizakumullah. Tema malam ini dari DKM, zikir dan keutamaan zikir. Kata Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir dan kami pula yang menjaganya. Allah tidak menyebutkan Al-Quran, padahal yang dimasukkan adalah Al-Quran Al-Karim. Dan juga Allah tidak menyebutkan nama-nama lain untuk Al-Quran Al-Karim. Tentunya ini adalah pilihan terbaik, bukan karena kebetulan, dan di balik itu ada hikmah yang bisa kita ambil, rahimahullah. Yang pertama sekali, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu pengingat. Kenapa kita perlu pengingat? Karena kita suka hilang ingatan. Ya, istri orang lupa kalau dia punya istri. Dia kesempatan harta lupa kalau dia udah banyak harta.
Kita mudah sekali lupa. Makanya dinamakan manusia. Manusia itu dari kata insan. Dari sama insan illa lisyani. Tidaklah manusia dinamakan insan kecuali karena dia mudah sekali lupa. Dulu waktu disumpah jelas-jelas 5 tahun, tapi kemudian ini periode berikutnya disumpah tunduk kepada konstitusi, tapi kemudian ini merubah konstitusi. Akan nikah sama calon mertua, ya kan? Aku nikahkan putriku, dia jawab, aku terima nikahnya. Aku terima apa sebenarnya? Aku terima akad. Akad selesai, nggak sampai 1 menit. Aku terima anakmu, wahai bapak. Aku akan urus lebih baik daripada engkau mengurusnya. Aku lindungi dia. Aku berikan dia cinta terbaikku. Gak boleh dia sampai nangis. Gak boleh dia tersiksa. Gak boleh dia terganggu. Gak boleh dia pergi sendirian. Tapi kemudian lupa kan. Maka akhirnya Kementerian Agama merevisi KHI itu. Wajib ada syarat ta'lim. Dulu mana ada syarat ta'lim? Karena orang dulu lebih kuat kayaknya ingatannya dibandingkan orang sekarang. Maka akhirnya harus baca syarat ta'lim. Jangan hanya akad nikah saja. Tahu dia apa tanggung jawabnya. Nah, rahmatullah, ini yang terjadi dengan kita pada hari ini. Jadi mudah sekali lupa. Siapapun kita mau ustaz, mau ulama sama saja. Lupa dengan status, lupa dengan peran, lupa dengan kedudukan. Yang paling fatal kalau sampai kita lupa bahwa kita makhluk. Itu yang paling mengerikan. Tiba-tiba kita merasa emang ada yang bisa ngalahin saya. Coba aja kalau bisa ngalahin saya. Itu kalimat Fir'aun itu rahimahullah. Dulu Qarun juga ngomong begitu. Emang ada yang lebih kaya dari saya. Bukan hanya hartanya yang dibenamkan, bersama orang-orangnya diabadikan kata Qarun untuk harta terpendam. Gak ada kan orang nemu bilang harta Qarun letaknya di atas bumi. Gak ada kan hukum. Harta Qarun pasti letaknya di dalam bumi. Pertanyaannya, kenapa diabadikan oleh Allah nama itu? Agar manusia sadar betapa buruknya si Qarun. Rahmatullah. Moga Allah Subhanahu wa taala hadirkan Al-Qur'anul Karim agar kita bisa selalu teringat akan siapa diri kita sesungguhnya. Ya. Diri kita enggak lupa bahwa kita sesungguhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insan min 'adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safil. Iya. Begitu diciptakan, dia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna, paling baik dibandingkan semua makhluk yang ada. Tapi apakah permanen? Enggak. 2 hal kesempurnaan. Takwim dalam makna postur tubuh, takwim dalam makna pikiran atau perasaan. Karena manusia selalu terdiri dari zahir dan batin. Kalau zahir saja nggak ada batin, mayat namanya. Batin saja nggak ada zahir, kuntilanak, setan, hantu. Dan kita berkumpul dua-duanya, ada zahir, ada batin. Nah, Allah karena berkumpul di dalamnya ada zahir ada batin, maka kesempurnaannya juga dari 2 sisi. Ya, ada kesempurnaan zahir. Tidak ada manusia yang ingin berubah wujud jadi binatang. Kita selalu merasa kita jauh lebih sempurna dibandingkan binatang. Semua yang Allah berikan dalam tubuh manusia, semua fitur-fiturnya, semua organ-organnya dalam bentuk yang terbaik dengan fungsi yang terbaik. Apakah akan bertahan? Lah. Radadnahu asfala safilin. Yang ini nggak bisa ditolak oleh manusia. Manusia nggak bisa menghentikan proses penuaan. Bahkan ada yang mengalami penuaan dini ya. Belum apa-apa udah pikir. Ya, belum apa-apa udah uban. Jadi kita mesti tua secara dohir. Secara batin apa kesempurnaan kita dengan Allah? Iman. Tanpa iman manusia nggak akan sempurna. Imanlah yang membuat manusia sempurna. Maka kapan ia direndahkan oleh Allah pada kedudukan serendah-rendahnya? Ketika ia kehilangan iman, ketika ia menjadi kufur. Maka Allah Al-Quran mengingatkan status kita sebagai makhluk yang sempurna. Walaqad karramna Bani Adam di dalam ayat yang lain. Dan kami sungguh telah memuliakan Bani Adam. Enggak ada walaqad karramna Bani Hayawan. Enggak, Bani Adam. Anak-anak Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 unsur kemuliaan ini kedua-duanya bisa dipertahankan
dimaksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Badan, kata ulama, ketika mereka menafsirkan ayat pertama tentang Syam 183 itu, yang di ujungnya adalah alakum tataqqun, tidak sedikit ulama kontemporer mengatakan itu tentang al-wiqayatu minal amrad, perlindungan dari penyakit. Jadi harusnya Ramadan itu membuat orang selalu lebih sehat. Karena nggak ada satu riset kedokteran pun yang mengatakan Ramadan membuat orang gampang sakit. Semuanya mengatakan dia jauh lebih sehat. Bahkan lebih daripada itu, nggak sedikit yang mengatakan berpuasa itu justru menyembuhkan, bukan lagi sekedar menyehatkan. Maka Bapak Ibu, kita tinggal lihat aja kita masing-masing. Apakah peringatan Al-Quran tentang ibadah Ramadan ini sudah menjadi target kita dalam berpuasa Ramadan? Kan ada 3 target puasa Ramadan. Nomor 1, memperbaiki kualitas keyakinan. Kadang-kadang kita kalau nggak puasa Pak, makin hari makin lemah terus imannya. Ya, benar. Iya, nggak usah puasa yang aneh-aneh, yang biasa aja. Jam 8 belum sarapan. Apa kata iman? Mati. Bapak kalau bisa kerja. Benar kan? Jam 2 belum makan siang. Apa muncul dalam pikiran kita? Oh, ini kayaknya sore nggak bakal kuat saya. Nggak makan malam, tiba-tiba diajak tidur. Alamat bangun tengah malam kelaparan. Dari mana rasa kegelisahan itu muncul? Dangkalnya iman. Makan harus, tapi merasa bahwa perut kenyang, badan sehat dari makanan itu salah. Karena ada yang perutnya lapar, tapi badannya tetap sehat kan? Siapa contohnya? Langsung aja ke Nabi. Pernah 3 bulan cuma minum air putih sama makan kurma. Bapak, kalau kita 3 bulan cuma minum air kelapa, kira-kira masih bertahan nggak? Mati badan enggak, tapi mati perasaan kan? Ayo, kalau diajak orang ngomong masih udah nggak setuju lagi kita 3 bulan minum air kelapa. Tapi biasa aja, ketawanya gimana? Ketawanya ada tetanggaan dengan Nabi, kata dia 3 bulan sih nggak lihat kan rumah zaman dulu, dindingnya nggak kayak sekarang apa-apa, ada rongga, bisa kelihatan, nggak ada api, gitu. Nggak ada nyala api sama sekali dari rumah Nabi selama 3 bulan. Itu artinya apa Rasulullah? Nabi nggak makan makanan yang dimasak. Berarti Nabi hanya makan kurma dan minum air putih. Sakitkah Nabi? Enggak. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hadirkan bulan suci Ramadan. Balik lagi iman kita, betul kan Pak? Ahli mudud, ada bapak yang ahli mudud di sini, pasti ada ya. Nah, di luar Ramadan udah habis imannya, Ustaz nggak bisa, Ustaz. Habis makan pedas kita nggak mudud sebatang. Suram dunia gitu ya kan? Ramadan nggak masalah sama sekali. Kerja oke, mikir oke, ngerjain rumus oke, ide keluar. Begitu di luar bulan Ramadan, Ustaz, saya nggak bisa ngajar kalau mau tulis batang. Siapa itu? Guru saya guru bahasa Arab saya. Komodor di sini bawa komodor. Kalau anak muda bisa ngatur komodor. 500 perak dulu satu bungkus. Sebelum belajar bahasa Arab, nah kita disuruh beli itu dulu. Masya Allah, semoga Allah ampuni, Allah memuliakan beliau. Itu dari beliau saya bisa bahasa Arab itu. Guru paling sangat gitu. Belajar jam 8.30 di Banda Aceh itu kan Isya jam 8. Nah pada Isya kita belajar selesai jam 10 malam. Jangan coba-coba terlambat 1 menit, tewas kita. Ya, belajar nahwu 3 tahun. Alhamdulillah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan mengubah persepsi kita tentang kehidupan ini. Kita jadi yakin betul. Enggak makan pun enggak mencelakakan. Kenapa? Yang kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali menyadarkan kita, mengingatkan kita. Dan itulah fungsi Al-Quranul Karim. Bahwa sungguhnya Allah ada dan Allah berkuasa. Berikutnya, rahmatullah, Ramadan juga seharusnya menjadi momentum terbaik untuk mengingatkan kita tentang pentingnya kualitas iman. Kalau tadi tentang badan, bahwa badan kita pasti akan terjaga, dohir ini semua pasti akan terjaga jika Allah berkehendak untuk menjaganya. Dan kita saksikan itu sehari-hari dalam Ramadan kita mengalaminya sendiri. Berikutnya yang kedua, kualitas iman. Karena begitu iman yang lemah, manusia itu pasti hina, pasti jatuh. Apa perbedaan puasa kita dengan puasa Nabi SAW? Harusnya sama, kan? Nah,
Nabi sahur kita sahur, Nabi buka kita buka, Nabi tarawih kita tarawih, Nabi witir kita witir. Bahkan ada yang bilang saya, Ustaz, kayaknya kerenan puasa kita deh Ustaz. Loh, kok bisa kerenan puasa kita deh? Kalau zaman dulu kayaknya zaman Nabi nggak ada perempuan buka baju. Sekarang kita mau keluar sebentar, nggak usah keluar, lihat HP. Niatnya nonton YouTube ceramah, iklannya emang kayak jilbab? Enggak kan? Enggak. Dulu pernah waktu teman-teman bikin itu, saya bilang antum bikin channel YouTube, antum pilihlah iklannya, klik khusus iklan perempuan berjilbab. Ternyata nggak ada fitur itu. Jadi iklannya bebas. Jadi merasa puasa kita lebih baik dari puasa Nabi, karena puasa kita tantangannya lebih berat daripada tantangan Nabi SAW. Terus ada lagi yang ngomong, tarawih kita lebih keren dari tarawih Nabi. Kita bertahun-tahun selalu jamaah di masjid. Dan Nabi 9 kali berRamadan, cuma 3 malam berjamaah tarawih di masjid. Dia merasa lebih keren tarawihnya daripada Nabi SAW. Kalau dilihat seperti itu, mungkin iya, mungkin. Tapi apa yang membedakannya? Secara zahir mungkin sama. Yang membedakannya adalah targetnya. Niatnya bisa sama. La'allakum itu kan target. La'alla. Apa yang akan diharapkan dari apa yang dilakukan. Sholat. Niatnya karena Allah. Karena Allah perintahkan maka kita sholat. Tapi apa target yang ingin dicapai dari sholat? Agar saya terhindar dari yang keji dan muka. Begitu seharusnya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu dia terus mengulang sholatnya. Dan di saat yang sama ia terus mereproduksi kekejian dan kemungkaran, berarti nggak ada guna dia sholat. Soalnya nggak apa-apa. Sama kayak orang makan nggak kenyang-kenyang, ngapain makan? Punya istri tapi nggak sempurna agamanya, ngapain punya istri? Punya anak tapi anak nggak berbakti, ngapain punya anak? Ya kan? Punya kendaraan tapi nggak bisa kemana-mana, ya jual aja lah, beli lagi yang baru. Alhamdulillah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah kita. Semuanya Allah sampaikan targetnya apa. Siang ini targetnya la'allakum tattaqun. Begitu Al-Quran mengingatkan kita. La'allakum tattaqun. Maka perbedaan signifikan antara puasa kita dengan puasa Nabi SAW. Nabi berpuasa dengan target untuk ketakwaan. Maka Nabi sibuk melakukan semua hal yang ada unsur takwa di dalamnya. Sementara kita kadang-kadang melakukan perbuatan takwa tanpa unsur ketakwaan. Apa itu contohnya? Banyak yang sudah sering dibahas. Buka puasa harusnya kan syarat dengan unsur ketakwaan, dan itu adalah praktek ketakwaan. Tapi apakah ada unsur takwa di dalamnya? Belum tentu. Ternyata ia berbuka buru-buru karena udah nggak tahan lagi lapar. Soal syarat. Ternyata ia semangat berbuka di tempat tertentu karena di situ makanannya berlimpah. Kesannya keren banget. Gimana buka puasa bang? Saya full Ramadan di masjid. Ternyata kalau di rumah takjilnya sederhana. Praktek ketakwaan tanpa unsur ketakwaan. Itu yang terjadi sebenarnya. Padahal jelas-jelas Nabi nggak menyebutin menu, nggak menyebutkan porsi, nggak menyebutkan bahkan gizi sekalipun, walaupun sering dibahas saat berbuka sebaiknya kan ada acara-acara konsultasi kesehatan itu kan, agar segera energinya kembali dan sebagainya. Nah balik aja ke Nabi lah, orang yang nyuruh puasa bukan dokter kok. Yang nyuruh puasa Allah, yang teladankan Nabi apa yang dilakukan Nabi saat buka puasa? Air putih atau kurma? Masya Allah, kalau kita dikasih itu Pak langsung lemes kan ya? Ya rasa-rasanya malam ini nggak indah maksudnya. Sama saya juga gitu. Ya kan ini cerita diri sendiri ceritanya. Maka saudara kan dimuliakan Allah SWT ya agak bukan pahala sedikit, ya kan? Ya kalau kata orang banyak kali gaya ya mau gimana lagi? Daripada kita ikut terus gaya setan itu, gimana caranya? Nah caranya kayak keluar, tentu di rumah gua atau di sini. Pas buka, paksa hadir. Kita tahu lah syahwat kita kayak apa kan? Pengennya gorengan kan? Udah pastilah. Teh manis, paksakan diri air putih dulu 1 gelas. Kurma dulu, kurma 3 lah. Jangan gaya doang naruh kurma. Kalau mau beli kurma, kalau nggak ajwa nggak jadi beli. Emang disentuh sampai Idul Fitri masih dalam dusnya. Yang diri lagi apa?
Saya kan dipanggil Ustaz nih ceritanya. Masa Syawal aja masih ada orang nganterin kurma? Saya kan suka iseng, saya kan nggak telat ini nganterin saya kurma. Ya, soalnya nggak habis di rumah. La ilaha illallah. Allah paksain hati batin kita ini buka puasa Nabi ini buka puasa tentang iman, tentang agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, akan selalu ada kebaikan bagi umatku yang mau segera berbuka ketika waktu berbuka tiba. Begitu kan kata Nabi SAW. Pakai apa berbukanya? Bukan tentang perutnya. Jadi yang membuat kita tertarik untuk berbuka bukan karena sudah sangat lapar, bukan karena apapun, tapi karena ada keistimewaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Itu. Maka dulu kan juga ada hadis qudsi disampaikan Nabi SAW. Lis-shaimi farhatan, farhah 'inda fitri wa farhah 'inda liqa'i rabbih. Yang puasa ada dua bahagia. Bahagia pada saat berbuka, bahagia pada saat bertemu Allah SWT. Saya bahagia pada saat berbuka. Itu maksudnya apa tuh? Menunjukkannya. Nikmat itu enak. Emang nanti enak terus. Berarti kalau orang nggak enak menu berbukanya, berarti nggak masuk dalam kategori hadis ini. Orang nggak dikecualikan sama Allah, itu hadis qudsi. Lis-shaim, bagi setiap orang yang berpuasa, nggak ada pengecualian. Terserah apa menu berbukanya. Dia harus merasakan kebahagiaan pada saat berbukanya. Kita jadi bertanya-tanya, itu bahagia kenapa? Kalau makanan jelas bisa ada, bisa enggak, bisa enak, bisa enggak, bisa banyak, bisa sedikit. Jadi harus berbahagia karena apa? Berbahagia karena ia berhasil mengendalikan dirinya sehari itu. Ia yakin puasanya hari itu baik. Ia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi ia berhasil menahan lisan, menahan mata dan semua. Nah, alhamdulillah, kalau itu yang kita lakukan, dan itu semuanya adalah zikir peringatan yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita semua. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini menjadi lebih baik. Dan terakhir, saudara dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya banyak-banyak berzikir. Apa zikir terbaik? Ya Al-Quran Karim. Bacalah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kapanpun duduk, kapanpun ini enak sekali. Ini ada alat tipis ini, HP ini, Pak. Ini keren sekali. Kalau antum nggak mungkin nggak bawa ini, mau naruh di mana? Sembarangan naruh, ya beli orang kan? Masa masuk dalam saku? Ya nggak boleh. Bawa begini. Kalaupun saku di atas. Nggak boleh ditaruh di saku di bawah Al-Quran. Walaupun kecil. Saku baju boleh. Ya kan nggak semua baju bersaku. Tapi sekarang kita ada. Ada namanya bookmark, ya kan? Antum lagi mau rebahan, baca dulu. Saya, benar-benar ngantuk. Saya, klik, save, tidur. Bangun, cek. Tadi terakhir di mana? Baca lagi saya. Baca lagi saya. Masya Allah. Ini alat ini Pak, Allah hadirkan agar kita lebih mudah masuk surga. Jangan sampai alat ini Allah hadirkan kita lebih mudah ke neraka. Semoga rahmatullah Allah sayang sama kita semuanya. Allah rahmati kita dalam Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.